Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Riyandani, NIM 1801060030. Di sini saya akan menjadi moderator yang akan memimpin presentasi ilmiah atau diskusi kita pada sore hari ini, yaitu tentang era Society 5.0 dan pembelajaran matematika yang akan dibawakan oleh Mbak Lutfiana Mila. Kepada Mbak Lutfiana Mila, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Dian. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Lutfiana Mila Santi dengan nomor induk mahasiswa 1801060031. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan artikel saya mengenai era Society 5.0 dan pembelajaran matematika atau era Society 5.0 and mathematical learning. Sebelumnya saya ingin share screen terlebih dahulu. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak. Ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai era Society 5.0 dan pembelajaran matematika atau Society 5.0 and mathematical learning. Ya, sebelum memasuki materi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu landasan saya atau latar belakang saya, mengapa saya memilih untuk menulis artikel tersebut. Karena era Society 5.0 ini pertama kali itu adalah lahir di Jepang dan ini diresmikan pada tanggal 21 Januari 2019. Jadi era Society 5.0 ini adalah era baru karena sebelumnya adalah era revolusi industri 4.0. Nah, era Society 5.0 ini sebagai persiapan memasuki tahun 2025 atau Innovation 25, di mana industri membutuhkan masyarakat yang super pintar. Nah, dalam era Society 5.0 ini adalah teknologi adalah sebagai ciri utamanya atau sebagai fokus utamanya atau landasan utamanya. Era Society 5.0 ini adalah tantangan atau jawaban dari tantangan yang tersedia dalam era revolusi industri 4.0. Di mana era Society 5.0 ini menuntut sumber daya manusia agar mampu menyelesaikan tantangan-tantangan sosial yang menerapkan teknologi-teknologi yang ada. Sehingga manusia atau masyarakat akan semakin mengembangkan idenya, menumbuhkan idenya untuk membuat teknologi baru yang berdaya guna permasalahan-permasalahan yang ada. Seperti permasalahan dalam kemajuan ekonomi, kemajuan pembangunan, dan sistem tata kenegaraan, serta mengintegrasikan atau menggabungkan dari dunia maya menjadi dunia fisik. Yang saya kutip dari Nopitasari dan Farida yang ditulis pada tahun 2019. Yang selanjutnya adalah era Society 5.0 ini melahirkan sebuah kondisi masyarakat yang baru di mana masyarakat harus mampu menguasai teknologi. Jika mereka tidak mampu menguasai teknologi, maka masyarakat tersebut akan tertinggal atau kumpulan masyarakat tersebut akan tertinggal. Yang selanjutnya adalah adanya era Society 5.0 ini menyebabkan semua sektor itu berubah, baik sektor ekonomi, pembangunan, maupun tak terkecuali untuk pendidikan. Seperti halnya dalam dunia pendidikan, baik pendidik atau guru dan peserta didik tidak boleh ketinggalan untuk belajar mengenai teknologi dan menguasai teknologi. Karena jika mereka tidak mempelajari teknologi dengan baik, mereka akan tertinggal dari masyarakat-masyarakat pada negara-negara lain, khususnya di Indonesia. Nah, ciri-ciri masyarakat era Society 5.0 ini adalah adanya Internet of Things atau IoT. Internet of Things telah menyediakan platform yang memungkinkan perangkat terhubung, merasakan, dan mengontrol jarak jauh melalui infrastruktur jaringan.
Selain Internet of Things atau IoT, adanya Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Nah, adanya kecerdasan buatan ini semakin mengolah big data untuk memfasilitasi berbagai kebutuhan manusia. Jadi, kecerdasan buatan ini akan semakin membantu manusia dalam menyelesaikan masalah ataupun menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya, baik yang kecil maupun yang besar. Nah, kita bisa melihat adanya kecerdasan buatan ini di berbagai sektor yang ada di dunia maupun di Indonesia sendiri. Dan untuk pembahasan mengenai artificial intelligence atau kecerdasan buatan akan saya sampaikan di slide selanjutnya. Ya, selanjutnya adalah tujuan. Tujuannya kenapa saya menulis artikel ilmiah tersebut, karena agar calon pendidik ataupun pendidik khususnya dalam bidang matematika itu mampu mengimplementasikan era society 5.0 atau 5.0 di dalam pembelajaran di kelas, di mana mampu memberi inovasi pembelajaran matematika serta dapat menguasai kompetensi yang harus dikuasai, lalu paham akan tantangan yang akan dihadapi ke depannya serta mengetahui manfaatnya dan dapat menerapkan teknologi yang tersedia di era society 5.0 ini. Yang selanjutnya, metodenya. Untuk metode yang saya gunakan adalah studi literatur. Untuk metodenya mengumpulkan data menggunakan studi pustaka. Berdasarkan studi literatur pada kajian pustaka, dibentuklah beberapa pertanyaan yang akan memudahkan saya dalam menyusun artikel ini. Yang pertama, mengenai apa yang dimaksud dengan era society 5.0. Lalu yang kedua, bagaimana inovasi pembelajaran di era society 5.0. Lalu kompetensi apa yang harus dikuasai untuk menghadapi era society 5.0. Ya, yang selanjutnya mengenai hasil dan pembahasan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai 5 subtopik. Yang pertama mengenai kesiapan Indonesia sendiri menghadapi era society 5.0, lalu inovasi pembelajaran matematika yang cocok pada era society 5.0 dan kompetensi apa yang harus dikuasai, serta manfaat dari penerapan di dalam pembelajaran di kelas, dan yang terakhir mengenai tantangannya. Ya, yang pertama mengenai kesiapan Indonesia menghadapi era society 5.0 sendiri. Ya. Pendidikan seperti yang kita tahu ini adalah dasar mencetak sumber daya manusia yang siap dalam menghadapi era society 5.0. Nah, tidak hanya itu, diperlukannya sebuah rancangan kurikulum yang bermuatan kompetensi berupa kecakapan yang dibutuhkan masyarakat society 5.0 dan era industri 4.0, serta suatu inovasi pembelajaran yang mampu mendukung terciptanya society 5.0 di Indonesia itu sendiri. Lalu dalam perkembangannya, Indonesia menerapkan berbagai macam kurikulum pendidikan dan memperbaharuinya jika sudah tidak relevan. Ini saya kutip dari Nopitasari dan Farida yang ditulis pada tahun 2019. Nah, Nopitasari dan Farida itu mengatakan juga bahwa salah satu bukti Indonesia siap menghadapi era society 5.0 adalah dengan diterapkannya kurikulum 2013 sebagai kurikulum nasional. Karena seperti yang kita tahu, kurikulum 2013 ini menggunakan siswa sebagai pusat pembelajaran, di mana akan semakin mengembangkan potensi siswa dan akan sedikit memaksa sebenarnya siswa untuk berlatih, untuk mencetuskan ide-idenya dan belajar untuk mandiri. Nah, sebelumnya apa sih sebenarnya dari era society 5.0 ini? Seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa era society 5.0 ini pertama kali itu lahir di Jepang. Jadi pemerintah Jepang yang pertama kali mencetuskannya. Nah, ciri-cirinya seperti tadi adanya Internet of IoT ataupun adanya kecerdasan buatan. Nah,
Internet of Things ini seperti yang kita tahu, zaman sekarang itu semuanya serba internet, semuanya menggunakan koneksi internet. Dan kecerdasan buatan ini kita bisa melihat di berbagai sektor seperti halnya rumah pintar yang bisa mengunci pintunya sendiri, mobil juga bisa mengunci pintunya sendiri, lalu lahirlah banyak-banyak robot-robot yang mampu membantu kita dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, membersihkan rumah, dan kita juga bisa mengunci pintu langsung hanya dengan menggunakan ponsel kita. Itu contoh dari adanya AI atau kecerdasan buatan. Nah, adanya hal tersebut, adanya Society 5.0 ini, teknologi yang ada, itu kita harus menggabungkan dengan pendidikan yang ada. Kita harus menggunakan teknologi-teknologi tersebut untuk mendukung pendidikan kita agar semakin lebih baik lagi. Nah, selanjutnya, apakah Indonesia sudah cukup siap menghadapi era society? Menurut saya sudah cukup siap dengan yang seperti yang disampaikan Novita Sri dan Farida, karena kita sudah menggunakan kurikulum 2013 sebagai kurikulum nasional. Namun kita juga bisa melihat bahwa banyak sekali daerah-daerah di Indonesia yang internetnya itu masih kurang stabil dan tertinggal seperti itu. Seperti kawasan-kawasan sekolahan yang masih dalam daerah-daerah 3T, yaitu terjauh, terluar, dan terasing, mereka masih membutuhkan koneksi internet lebih sehingga untuk pemanfaatan dari teknologi yang ada itu menjadi kurang. Yang subtopik yang selanjutnya adalah mengenai inovasi pembelajaran pada era Society 5.0 ini. Menurut Sumarno, yang ditulis pada tahun 2019, model pembelajaran berparadigma konstruktif berpusat pada peserta didik dan berbasis eksperimen untuk membelajarkan kompetensi kecakapan abad 21 dalam upaya menyiapkan peserta didik menghadapi tantangan era Society 5.0. Nah, modelnya itu apa saja? Ada inquiry training, ada inquiry jurisprudensi, ada group investigation, dan project based learning. Nah, selain project based learning itu ada experimental learning serta blended learning, menjadi salah satu inovasi penggunaan model pembelajaran dalam era Society 5.0 di mana menggabungkan teknologi serta siswa dan akan memberikan pembelajaran yang lebih bermakna dan efektif untuk siswa itu sendiri. Nah, pada saat ini kan pembelajaran itu pandemi ya, karena masa corona. Nah, adanya era Society 5.0 ini amat sangat membantu adanya pembelajaran di masa pandemi, seperti halnya penggunaan model untuk blended learning, di mana mereka bisa tatap muka dan ada untuk forum diskusi online-nya. Untuk tatap mukanya, walaupun secara tatap maya atau online, mereka bisa menggunakan Google Meet, Zoom, ataupun aplikasi-aplikasi pendukung lain yang mampu mendukung pembelajaran. Seperti itu. Guru maupun peserta didik dapat menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk menyampaikan materi melalui tata maya, lalu bisa menggunakan Google Classroom ataupun aplikasi yang sejenis untuk melakukan forum diskusi secara online. Nah, selanjutnya, selain itu penggunaan teknologinya itu seperti penggunaan GeoGebra dalam aplikasi matematika untuk membantu peserta didik memvisualisasikan dari 3D ke bentuk 2 dimensinya seperti itu. Jadi peserta didik akan semakin paham dan membantu guru untuk menjelaskan materi mengenai bangun-bangun 3 dimensi ataupun membantu guru dalam menyampaikan pembelajaran matematika yang sifatnya abstrak menjadi lebih jelas kepada peserta didik. Ya, yang selanjutnya yang subtopik yang ketiga yaitu mengenai kompetensi apa saja yang harus guru kuasai dalam era Society 5.0 ini. Yang pertama itu ada yang namanya education competence. Nah, saya mengutip ini dari Hustalani dalam Rumah Belajar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diposting pada tanggal 10 Desember 2018 dan tertulis dalam Ida Royani tahun 2020. Nah, ada 5 kompetensi yang harus dikuasai guru untuk siap menghadapi era era Society 5.0. Yang pertama itu adalah educational competence. Kompetensi pembelajaran berbasis internet sebagai basic skill. Jadi guru-guru itu harus mempelajari yang namanya internet dan teknologi untuk siap menghadapi era Society 5.0. Yang kedua adalah competence for technological
specialization, yaitu seorang guru harus mempunyai kompetensi yang akan membawa peserta didik memiliki sikap entrepreneurship dengan teknologi atau hasil karya inovasi peserta didik. Lalu yang selanjutnya yaitu mengenai competence in globalization. Guru itu tidak gagap terhadap berbagai budaya dan mampu menyelesaikan persoalan pendidikan. Jadi guru ini harus menjadi guru yang milenial, yang peka terhadap globalisasi, jangan mau sampai ketinggalan zaman. Dan selanjutnya itu mengenai competence in future strategies, yaitu untuk memprediksi dengan tepat apa yang akan terjadi di masa depan dan strateginya itu seperti apa. Nah, dengan cara seperti joint lecture, joint resource, staff mobility, dan rotasi. Jadi guru-guru ini harus saling bekerja sama, saling memberikan share informasi, lalu memprediksi pendidikan masa depan itu akan seperti apa. Lalu mereka harus mempersiapkan peserta didiknya agar bisa menghadapi kemajuan teknologi di masa depan. Dan yang kelima atau yang terakhir itu mengenai counselor competence. Kompetensi guru untuk memahami bahwa ke depan masalah peserta didik bukan hanya kesulitan memahami materi ajar, tetapi juga terkait masalah psikologis akibat perkembangan zaman. Jadi guru tidak hanya mengutamakan materi dan teori ataupun prakteknya saja, tapi kepada mental peserta didiknya. Ya, yang selanjutnya itu selain itu peserta didik juga harus mampu menguasai mengenai HOTS atau High Order Thinking Skill. Nah, di mana ini nanti para pendidik membuat permasalahan atau membuat persoalan itu yang merancang nalar siswa agar semakin memiliki pemikiran yang luas dan mampu mencetuskan sebuah ide-ide baru. Ya, selain itu juga mempunyai kemampuan computational thinking dalam pembelajaran matematika. Nah, seperti yang melibatkan logika, probabilitas matematika, serta penalaran pembelajaran, serta kegiatan pembelajaran yang menggunakan mikroelektronik untuk pemecahan masalah yang rumit. Nah, selain itu, ada juga pembelajaran STEM, pembelajaran yang berbasis dengan sains, teknologi, lalu education and mathematics, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat penerapan era asosiatif dalam pembelajaran matematika di kelas. Era asosiatif 5.5 ini memberikan manfaat yang amat sangat baik untuk pembelajaran di dalam kelas. Nah, seperti halnya penelitian yang telah dilakukan oleh Harun Sujadi, Eva Fibriani Nurfauza yang ditulis dalam implementasi augmented reality AR pada pengembangan media pembelajaran pemodelan bangun ruang 3D untuk siswa sekolah dasar. Nah, dari yang mereka lakukan ini menghasilkan beberapa manfaat seperti penggunaan AR, augmented reality. Jadi untuk masyarakat 5.0 ini ada dua teknologi yang menjadi yang luar biasa, yaitu ada AR dan VR, augmented reality dan virtual reality. Nah, pada kali ini untuk penelitian mengenai augmented reality. Nah, augmented reality ini sebagai media pembelajaran dapat digunakan sebagai alat peraga pemodelan geometri bangun ruang yang ditampilkan secara visual berbentuk 3 dimensi. Lalu materi tentang pemodelan bangun ruang mampu memberikan kontribusi yang lebih terhadap dunia pendidikan, yaitu sebagai media pembelajaran. Lalu model peraga yang berbasis augmented reality yang dijadikan sebagai media pembelajaran ini ternyata mampu menciptakan suasana baru yang lebih interaktif dalam pembelajaran dan tidak terkesan membosankan untuk siswa sekolah dasar. Nah, untuk siswa sekolah dasar saja yang anak kecil yang memiliki lebih susah diatur seperti itu. Sebenarnya karena mereka lebih aktif gitu ya, itu memberikan dampak yang amat sangat luar biasa, jadi memudahkan guru untuk menyampaikan materi serta tidak membuat siswa bosan. Nah, apalagi jika kita terapkan itu kepada siswa SMP ataupun SMA yang pastinya mereka mempunyai nalar yang lebih dan
tingkat kefokusannya itu juga tinggi. Jadi mereka tidak suka bermain-main. Pastinya akan membuat mereka lebih mudah untuk menyerap materi pembelajaran dengan penggunaan era Society 5.0 ini. Nah, selanjutnya itu mengenai tantangan. Tantangan apa saja sih yang akan kita hadapi? Ini adalah subtopik kelima atau subtopik terakhir mengenai pembahasan kita pada sore hari ini. Tantangan apa saja yang kita hadapi di era Society 5.0 ini, khususnya dalam pembelajaran matematika itu sendiri. Nah, dalam pendidikan Indonesia itu sendiri seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, di Indonesia ini masih belum merata untuk pendidikannya. Jadi di Indonesia ini ada sistem yang namanya sistem zonasi yang sampai sekarang pun dari awal penerapannya itu masih adanya perdebatan mengenai sistem zonasi ini. Lalu yang selanjutnya adalah jumlah guru yang belum merata di setiap daerahnya. Jadi tidak semua daerah di Indonesia itu ada gurunya di dalam daerah tersebut. Kadang harus memberikan jumlah guru yang lain ataupun merekrut guru dari daerah lain. Nah, sehingga setiap daerah itu belum bisa mengembangkan potensi atau mengoptimalkan pendidikan di daerahnya. Lalu yang selanjutnya itu adalah minimnya literasi teknologi di kalangan guru dan masyarakat Indonesia sebagai salah satu sulitnya menerapkan pembelajaran dengan berbasis teknologi. Jadi masyarakat Indonesia itu sendiri baik tenaga pengajarnya ataupun peserta didik itu kurang dalam literasi teknologi yang mengakibatkan untuk penggunaan teknologi sendiri itu akan semakin sulit. Lalu yang selanjutnya adalah keadaan siswa yang menjadi salah satu tantangan seperti tidak optimalnya dalam penggunaan teknologi. Bisa jadi siswa itu sendiri tidak siap, tidak memiliki teknologi tersebut. Nah, kita juga harus melihat sarana prasarana apakah siswa itu memiliki teknologi tersebut ataupun tidak. Nah, selanjutnya adalah mahalnya teknologi tersebut sehingga kurang diminati oleh masyarakat di Indonesia. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, ada dua unggulan dalam era Society 5.0 ini, yaitu augmented reality dan virtual reality. Augmented reality ini amat sangat membantu kita jika kita ingin mewujudkan sebuah benda itu dalam bentuk 3 dimensi ataupun membuat benda-benda itu bergerak. Padahal benda-benda tersebut itu tidak bergerak gitu aslinya. Kalaupun virtual reality itu kita bisa memasuki dunia baru dengan sebuah alat gitu. Jadi kita mungkin bisa memberikan pembelajaran yang lebih efektif dan efisien untuk peserta didik. Nah, alat-alat yang ada tersebut itu harganya sangat mahal dan Indonesia sendiri itu belum bisa membuatnya, sehingga hal-hal tersebut membuat lebih banyak untuk memberikan tantangan kepada peserta didik ataupun guru yang sebagai pendidik untuk menerapkan era Society 5.0 atau menggunakan teknologi yang ada. Nah, seperti itu adalah tantangan-tantangan yang akan dihadapi untuk menggunakan era Society 5.0 dalam melakukan penerapan pembelajaran di kelas, khususnya dalam matematika. Ya, yang selanjutnya adalah kesimpulan dari apa yang saya sampaikan sebelumnya dari subtopik 1 sampai subtopik 5. Hadirnya sebuah teknologi dapat mempermudah penyampaian materi dan pastinya akan mudah diterima oleh siswa. Nah, penyampaian pembelajaran matematik dalam bentuk abstrak yang membutuhkan visual itu akan lebih mudah dengan hadirnya teknologi pada era Society 5.0. Contohnya itu sendiri pada penggunaan GeoGebra, dan kita bisa memanfaatkan augmented reality dan virtual reality untuk memunculkan atau memvisualisasikan dari benda abstrak tersebut, atau contohnya seperti dalam bangun ruang, agar lebih mudah untuk diterima siswa. Nah, selanjutnya itu adanya era Society 5.0 ini memberikan inovasi-inovasi pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai pusat pembelajaran, sehingga tercipta pembelajaran yang efektif lalu mampu merancang nalar siswa. Nah, selanjutnya untuk mewujudkan selain itu juga model-model pembelajaran pun dipilih yang sesuai agar mampu menciptakan masyarakat Society 5.0. Lalu untuk mewujudkan hal tersebut harus ada kompetensi yang pastinya harus dikuasai oleh pendidik maupun peserta didik. Nah, walaupun seperti itu, ternyata banyak sekali manfaat yang kita peroleh dari adanya era Society 5.0 ini, dan pastinya memiliki tantangannya karena melihat dari kesiapan negara Indonesia itu sendiri.
Nah, walaupun banyak kekurangan dan tantangan, bukan berarti itu menjadi masalah kita untuk menerapkan pembelajaran era Society 5.0 ini. Nah, guru dapat membuat inovasi dan mengenalkan era Society 5.0 ini kepada siswa. Walaupun di Indonesia sendiri masih berpacu kepada era revolusi industri 4.0, namun diharapkan kita tidak ketinggalan zaman untuk menghadapi 2025 yang sebenarnya. Ya, sekian presentasi artikel ilmiah dari saya. Terima kasih kepada Mbak Dian karena telah memberikan kesempatan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Lutfiana Mila yang telah menyampaikan materinya ya. Langsung saja kita memasuki sesi yang kedua atau sesi yang selanjutnya, yaitu sesi diskusi atau tanya jawab. Baik, saya selaku moderator akan membuka pertanyaan kepada para audiens. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya Mbak ingin bertanya. Baik, kepada Mbak Fendri, silakan sampaikan pertanyaannya. Ya, perkenalkan, nama saya Fendri Azahra, NIM 1801060029. Saya ingin bertanya kepada Mbak Lutfiana. Kan sekarang pembelajaran itu dilakukan secara daring. Nah, menurut pengalaman saya, itu dalam mata pelajaran matematika siswa itu kurang memahami materi, baik itu karena kurangnya interaksi antara guru dengan siswa maupun cara guru mengajarkan materi kepada siswa. Nah, kemudian menurut Mbak Mila, penerapan teknologi seperti apakah yang cocok dilakukan pada saat pembelajaran daring saat ini? Terima kasih. Bagaimana Mbak Mila? Pertanyaannya sudah cukup jelas? Ya, cukup jelas Mbak Dian. Terima kasih Mbak Fendri atas pertanyaannya. Saya ulang. Pertanyaannya itu mengenai pembelajaran dilakukan secara daring, lalu bagaimana menurut saya itu penerapan teknologi sebagai penunjang pembelajaran yang cocok yang dilakukan pada pembelajaran daring saat ini. Seperti itu ya Mbak? Ya, oke. Saya jawab untuk pertanyaan tersebut. Jadi tadi Mbak Fendri sudah memberikan pertanyaan karena daring ini kan sulit ya untuk interaksi antara guru dan siswa. Nah, itu bagaimana sih penerapan teknologi yang cocok gitu untuk melakukan pembelajaran yang tetap interaktif, efektif, dan bisa menggunakan penerapan era Society 5.0 ini. Nah, kita tuh bisa menggunakan yang pertama karena terbatas jarak ya, kita harus melakukan pembelajaran daring, itu bisa menggunakan seperti Google Meet ataupun Zoom yang seperti kita gunakan sekarang ini untuk sebagai media pembelajaran untuk tatap muka, di mana walaupun tatap mukanya dilakukan secara online, karena pastinya anak-anak itu butuh penjelasan dari dari guru itu sendiri kayak gitu. Karena tidak mungkin anak-anak itu untuk usia SMP, SMA untuk mencari pembelajaran secara mandiri atau materi-materi secara mandiri itu cukup sulit gitu, karena hanya beberapa siswa saja yang mungkin akan melakukan hal tersebut gitu. Jadi yang pertama itu bisa menggunakan pembelajaran secara tatap maya, tidak boleh lama-lama, hanya sebentar saja, maksimal itu selama 1 jam untuk melakukan tatap maya menggunakan media Google Meet ataupun Zoom ataupun platform lainnya. Nah, yang saat ini itu sedang ngetren itu yang namanya Gathertown. Nah, dengan ini tuh ada animasinya, jadi nanti itu ada avatar-avatarnya atau setiap anak itu nanti memiliki karakter sendiri. Mungkin dengan menggunakan media Gathertown ini atau platform Gathertown ini, nanti siswa itu jadi tidak bosan karena bisa menggerakkan karakternya mereka sendiri, karena ada ruang kelasnya, ada fitur untuk ruang kelas, auditorium, ataupun mereka bisa berdiskusi secara kelompok. Namun harus diperhatikan lagi, ini harus memperhatikan kesiapan dari siswa itu sendiri, baik kesiapan mental maupun sarana prasarana. Apakah mereka sudah siap menerima pembelajaran seperti ini atau tidak? Nah, itu yang pertama, melakukan tatap maya melalui platform digital. Nah, yang kedua ini melalui forum diskusi yang bisa ada dalam Google Form ataupun grup WhatsApp.
Nah, kembali lagi harus diperhatikan bahwa mereka apakah sudah siap menggunakan hal tersebut ataupun mereka sudah memiliki teknologi yang memadai gitu. Nah, selain menggunakan Google Classroom ataupun WhatsApp Group, bisa menggunakan platform lain yang sama gitu, seperti Schoology ataupun platform lain kayak gitu. Nah, yang selanjutnya itu adanya video pembelajaran. Nah, video pembelajaran ini penting walaupun guru sudah memberikan LKPD ataupun materi secara PDF ataupun mungkin memberikan file print-printan kepada anak untuk dikerjakan di rumah kayak gitu. Mereka mengambil filenya itu mungkin 1 minggu sekali kepada sekolahan atau bagaimana. Tapi anak juga butuh penjelasan yang dapat diulang-ulang, yaitu menggunakan video pembelajaran. Jadi nanti guru menjelaskan dalam video pembelajaran tersebut, lalu bisa diunggah ke YouTube ataupun bisa memberikan video langsung di grup WhatsApp ataupun Google Classroom. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada di 5.0, bisa memperkenalkan siswa juga biar sadar akan teknologi, tahu teknologi sekarang yang sedang tren apa dan tidak ketinggalan teknologi, tapi mereka juga tetap mendapatkan materi dan mereka juga paham bahwa ternyata internet itu tidak hanya untuk main game, internet itu tidak hanya untuk senang-senang saja untuk sosial media, tapi banyak sekali pembelajaran atau media-media pembelajaran yang bisa mereka gunakan untuk menambah wawasan mereka. Lalu juga adanya kuis interaktif. Nah, karena di dalam masa pandemi ini mereka sudah stres, jadi guru-guru itu disarankan untuk memberikan kuis interaktif yang baik untuk anak-anak. Jadi mereka tidak memikirkan bahwa ini adalah soal evaluasi yang harus sempurna, harus baik, tapi anak-anak tuh yang penting adalah mereka paham mengenai pembelajaran dan senang mengikuti pembelajaran. Tidak ada rasa terpaksa kayak kenapa saya harus ikut pembelajaran, lebih baik karena ini kan online ya, daring, jadi nggak kelihatan, nggak usah ikut pembelajaran, nggak usah ikut kuis gitu. Bisa menggunakan kuis interaktif seperti platform dari Quizizz, Kahoot, dan lain-lain. Jadi pembelajaran semakin menyenangkan dan semakin asik. Seperti itu jawaban dari saya. Dan seperti yang saya sampaikan, untuk bangun ruang bisa menggunakan GeoGebra. Sebenarnya tidak hanya bangun ruang, tapi ada tools-tools lain yang mungkin teman-teman dari calon-calon mahasiswa ini atau peserta guru dan pendidik bisa menggunakan GeoGebra untuk membantu pembelajaran menjadi lebih menarik. Ya, seperti itu jawaban dari saya. Semoga memuaskan dari Mbak Fentri. Terima kasih. Bagaimana Mbak Fentri? Apakah jawabannya sudah cukup? Terima kasih Mbak Mila atas jawabannya. Sudah cukup jelas ya Mbak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak. Baik, di sini saya akan memberi kesimpulan ya dari presentasi artikel ilmiah pada hari ini, yaitu Era Society 5.0 dalam pembelajaran matematika merupakan suatu hal yang memberikan inovasi bagi dunia pendidikan, termasuk ilmu matematika. Tetapi di samping itu juga ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, baik akses pendidikan yang belum merata, baik dalam diri guru itu sendiri, dan sebagainya. Semoga dengan adanya pemaparan presentasi artikel ilmiah pada hari ini dapat memberi manfaat. Itulah dari kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Untuk menutup diskusi kita pada hari ini, saya Dian Riandani selaku moderator hari ini memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat kesalahan dalam penyampaian dalam presentasi tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.